Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Fitri dari kelas HTMB dengan NPM 2321001417. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 2 dengan judul Surat Kuasa dan Surat Gugatan. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan notus aku Bapak Dr. Muhammad Fathah, SKI MSc. Surat kuasa dalam hukum acara. Surat kuasa merupakan dokumen tertulis yang berfungsi memberikan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks hukum acara, surat kuasa memiliki peran penting karena memungkinkan para pihak yang berperkara di pengadilan untuk diwakili oleh kuasa hukumnya. Dengan adanya surat kuasa, pihak yang bersengketa tetap dapat memperjuangkan haknya meskipun tidak hadir secara langsung di persidangan. Sebab kewenangan tersebut telah dialihkan secara sah pada kuasa hukum. Dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 1712 KUH Perdata menegaskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang mengakhirkan suatu hubungan antara hukum pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jenis-jenis surat kuasa dalam praktik hukum acara pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, surat kuasa umum yang bersifat luas dan meliputi berbagai tindakan hukum. Kemudian surat kuasa khusus yang secara tegas menegaskan kewenangan hukum dalam tindakan hukum tertentu. Surat gugatan dalam hukum acara. Surat gugatan merupakan instrumen utama dalam hukum acara perdata yang menjadi pintu masuk suatu perkara ke pengadilan. Secara definisi, surat gugatan adalah permohonan tertulis yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berwenang untuk menuntut haknya terhadap pihak tergugat. Adapun struktur surat gugatan pada umumnya terdiri atas beberapa bagian pokok. Yang pertama, kepala gugatan, kedua posita, dan yang ketiga ada petitum. Contoh surat gugatan. Sebagai ilustrasi, contoh surat gugatan perdata dapat dilihat pada perkara wan prestasi atau ingkar janji. Dalam gugatan semacam ini, bagian posita akan memuat uraian lengkap mengenai adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat, disertai dengan penjelasan mengenai bentuk kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Misalnya, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan atau terlambat menyerahkan barang sebagaimana di perjanjian. Sementara itu, bagian petitum berisi tuntutan agar hakim dapat mengabulkan gugatan, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Dengan format tersebut, gugatan tersebut menjadi lebih terarah dan memudahkan hakim dalam memberikan keputusan yang adil dan jelas sesuai hukum. Maksud dan tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis hukum dan jenis-jenis surat kuasa dan surat gugatan dalam proses hukum acara perdata dan peradilan agama. Tujuan agar mahasiswa memahami fungsi, syarat, dan kedudukan surat kuasa sebagai dasar kewenangan pada kuasa hukum, serta mengetahui struktur dan cara penyusunan surat gugatan yang benar sebagai awal dimulainya suatu perkara di pengadilan. Dengan memahami kedua dokumen ini, diharapkan mahasiswa menerapkannya secara tepat dalam praktik hukum. Kesimpulannya, dari uraian pembahasan mengenai surat kuasa dan surat gugatan dalam hukum acara dapat disimpulkan bahwa keduanya instrumen ini memiliki peran sentral dalam melakukan keberlangsungan proses peradilan. Surat kuasa berfungsi sebagai legitimasi advokat untuk bertindak mewakili klien secara sah, sedangkan surat gugatan menjadi pintu masuk perkara di pengadilan yang terkait saat fakta dan tuntutan hukum penggugat. Sekian review makalah kelompok 2 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.